Sebelum nonton, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasgeldinis, Vegatir Maya, Hasgeldinis. Halo sahabat pecinta serial drama Turki, Kuruluş Osman dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Esen Dizisi akan melanjutkan serial drama Turki Kuruluş Osman ke episode selanjutnya. Yang mana saat ini Osman dan juga Bala Hatun telah sah menjadi seorang suami istri setelah Syekh Edebali mengizinkan Bala Hatun untuk tetap berada bersama dengan Osman dalam keadaan halal, yakni menjadi seorang istri. Namun sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terdepan seputar serial drama Turki Kuruluş Osman. Baiklah, setelah meninggalkan istrinya yang baru menikah, Osman menunggang kuda untuk bergabung dengan pasukannya yang sedang bertempur di hutan Sogut. Meskipun baru saja menikah, tetapi ini adalah kewajiban Osman sebagai orang yang saat itu berjasa. Balgai telah bergabung dengan Osman menyerang Alizar Bey. Kongar juga bergabung dengan Balgai dan bertindak sebagai mata-mata Osman di dalam kampnya. Osman setuju membantu Balgai menghadapi Geyhatu karena mengetahui Balgai tidak dapat dipercaya untuk menepati janjinya. Tujuan Balgai adalah untuk duduk di atas tahta di Konya setelah dia menyingkirkan Osman dan Geyhatu. Osman telah menjanjikan semua orang Turki sebuah negara bebas baru di mana mereka dapat hidup dalam damai. Tapi sebelum itu, dia harus menyingkirkan Sogut dari bangsa Mongol dan pasangan mereka Alizar Bey. Pertarungan Osman baru saja dimulai. Tidak hanya mimpinya yang diberkati oleh Tuhan, tetapi dia sekarang memiliki mimpi yang hidup di Bala Hatun, istri barunya. Bala meninggalkan ayahnya dan membawa mas kawinnya ke rumah suaminya dan berbagi mimpinya tentang kebebasan untuk rakyat mereka. Ayahnya telah mengatakan kepadanya bahwa itu tidak akan menjadi perjalanan yang mudah bagi mereka berdua. Johre Hatun dan Aygul menunggu di dalam rumah Alizar, berharap mendapat kabar bahwa Osman sudah meninggal. Kepahitan Aygul meningkat terhadap Osman ketika dia mendengar bahwa Osman sudah menikah bersama dengan Bala Hatun. Aygul menikahi Alizar Bey untuk balas dendam karena lebih mempercayai ibu dan ayahnya, bahwa Osman melenyapkan saudara laki-lakinya dan telah merampas gelar pemimpin Kayi dari ayahnya. Aygul masih harus mencari tahu bahwa dia tanpa sadar menikahi pembunuh kakaknya. Balgai digiring ke dalam jebakan dan dia menjadi mangsa tangan Dundar Bey. Dia diselamatkan oleh Kongar dan Serkutai dan melarikan diri. Serangan Kayi berikutnya adalah rumah Alizar Bey. Serangan ini dipimpin oleh Bamsi Bey dan Gunduz dan mereka menang. Aygul mencoba mempertahankan mansionnya, tetapi pada akhirnya Aygul, Johre Hatun dan Burçin terpaksa melarikan diri dengan berlari ke hutan untuk menyelamatkan diri dengan Selcan Hatun dan Bala yang sedang mengejar mereka. Gunduz dan Bamsi Bey berdiri dengan bangga, sementara bendera Kayi dikibarkan tinggi di atas tembok mansion. Sementara itu, Osman menyerang kamp Alizar Bey. Osman mengira dia telah mengakali Alizar, tetapi mendapati Alizar Bey sedang menunggunya. Pertempuran ganas terjadi, kemudian kedua belah pihak bermain trik satu sama lain. Pada akhirnya Alizar Bey lolos ke hutan dengan Osman mengejarnya. Dundar Bey dan Bahadir ditangkap oleh pasukan Osman dan dibawa ke Osman. Putra Dundar Bey, Bahadir, memberitahu ayahnya bahwa mereka mungkin salah menuduh Osman dan mungkin Osman tidak melenyapkan saudaranya. Dundar Bey memberitahu putranya bahwa jika itu masalahnya, maka dia akan membalas dendam Alizar Bey. Jauh di lubuk hati, Dundar Bey berharap putranya tidak benar karena rasa malunya akan sangat besar dan rasa bersalahnya akan sulit untuk diungkapkan. Di hutan, Osman mengejar Alizar Bey. Dia adalah musuh yang tangguh. Dia mencoba melemparkan cairan keras ke mata Osman untuk membutakannya dan membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan Osman. Dia juga meminta Boke untuk mencoba dan melenyapkan Osman.
Tapi Osman terlalu kuat dan terampil dan mengurus keduanya dengan mudah. Dia tidak melenyapkan Alisar Bey, melainkan memukulinya. Osman tidak memaksa Alisar untuk mengakui bahwa dirinya telah melenyapkan Batur Bey. Dia hanya ingin tahu bahwa pamannya melihat dengan mata kepalanya sendiri, agar Dundar Bey tidak menyalahkannya. Di dalam hutan, Selcan Hatun dan Bala terus mencari Aigul dan Johre Hatun. Aigul menelusuri hutan untuk balas dendam. Aigul menemukan Bala dan marah. Dia memanah Gonca dengan busur dan menyerang Bala. Setelah kekalahan Alizar Bey, Osman mengikatnya siap untuk diinterogasi. Pasukannya telah membawa Dundar Bey untuk mendengarkan percakapan mereka serta kesaksian Alizar Bey. Tetapi Osman memiliki cara agar Alizar Bey mengakui bahwa dirinya telah melenyapkan Batur Bey, sehingga Dundar Bey dapat mendengar langsung dari mulut Alizar Bey, tetapi tidak di hadapan Alizar Bey, melainkan Dundar saat itu disimpan di semak-semak untuk melihat Alizar Bey dari kejauhan. Alizar Bey memperingatkan Osman untuk bersiap menghadapi kemarahan Gai Hatu ketika dia mendengar apa yang telah dia lakukan. Osman menampar pipinya. Dia mencoba mengikat Alizar Bey untuk mengakui bahwa dia melenyapkan Batur Bey. Akhirnya Alizar memecah keheningannya dengan memberitahu Osman bahwa Dundar Bey bodoh dan dengan mudah dituntun untuk mengkhianati sukunya sendiri. Tidak lama setelah komentar ini, Alizar Bey menyombongkan diri kepada Osman tentang pembunuhan putra Dundar Bey. Sepanjang interogasi, Dundar Bey dan juga Bahadir melihat dan mendengarkan dari balik semak-semak. Dundar Bey mendengar kebenaran dan dia dipenuhi dengan kemarahan, rasa malu dan rasa sakit hati. Setelah dia mengetahui bahwa Alizar Bey telah membodohinya, isak tangis patah hati dan rasa malunya terdengar oleh semua orang. Dundar Bey meminta Osman untuk memaafkannya dan mengakhiri hidupnya. Dia tidak ingin hidup dengan rasa malunya. Osman memberitahu Dundar Bey bahwa keputusan apakah dia hidup atau meninggal terserah pada ayahnya Ertugrul Bey. Sementara itu, Selcan Hatun dan Bala mengawal Aigul kembali ke desa Kayi. Tidak lama kemudian, Johre Hatun dengan pedang di tangannya menyerang kelompok itu. Akibat serangan itu, Burcin terluka parah. Mereka semua dibawa ke desa Kayi untuk menunggu Osman. Johre Hatun dipenuhi amarah dan sekarang mendapati diri dan putrinya sendirian. Ambisi Johre adalah untuk mendorong suaminya menjadi kepala suku Kayi telah berbalik dan menampar wajahnya sendiri. Dia sekarang tidak memiliki pengaruh dalam suku Kayi dan putrinya telah kehilangan posisinya sebagai istri Alizar Bey dan dia telah kehilangan putranya. Baik Aigul dan Johre belum mengetahui bahwa mereka telah salah sejak awal menilai Osman. Sementara itu, Balgai terluka dan terbaring di lantai hutan karena dirinya dipanah oleh seseorang. Kongar telah menyelamatkan hidupnya. Serkutai melihat lukanya. Osman memberitahu musuh lamanya bahwa dia telah melenyapkan Boke saat dia mengkhianati mereka berdua. Dia juga memberitahu Balgai bahwa dia akan berada di sana untuk membantunya melawan Gai Hatu ketika saatnya tiba, tetapi ketika pertempuran berakhir, kesepakatan mereka berhenti. Balgai mengingatkan Osman tentang hutangnya kepadanya dan juga janjinya. Osman mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melupakan janjinya. Dia memastikan Balgai tahu bahwa jika dia kembali ke Sogut setelah Gai Hatu diurus, maka dia akan melenyapkannya dan nokernya. Osman mengadakan pertemuan dengan Kongar yang memperingatkan Osman bahwa Balgai berencana melenyapkan Gai Hatu dan Osman dalam pertempuran. Sejauh ini, Balgai belum mengetahui bahwa Kongar adalah mata-mata Osman. Jika dia melakukannya, Balgai tidak akan menunjukkan belas kasihan. Osman telah lama mengetahui bahwa Balgai tidak dapat dipercaya. Di desa Kayi, Bamsi Bey mengawasi Burcin saat dia berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Dia mencurahkan hatinya atas kesedihan yang dia rasakan, bahwa dia telah tumbuh membenci dan bahkan mencoba untuk melenyapkan Bamsi Bey. Dia akan menikahi putranya Aibars. Dia mencintainya sebagai seorang putri.
dan tahu dia telah terperangkap dalam kebohongan Johre Hatun dan juga Aigul dan berharap dia selamat dari cobaan beratnya. Di desa Kayi, drum berbunyi untuk mengingatkan penduduk desa bahwa Osman telah kembali. Osman membawa serta 3 tahanan. Alizar Bey diikat dengan tali dan diseret melalui desa dan dipaksa berlutut. Dundar Bey dan Bahadir juga berlutut di depan seluruh suku. Suara sorakan penduduk desa bergema di telinga mereka. Sebagai hukuman untuk Dundar Bey, Osman memerintahkan dia untuk pergi ke istri dan putrinya dan memberitahu mereka kebenaran tentang kematian Batur. Osman percaya bahwa meskipun dia ditipu oleh Alizar Bey, dia harus menghadapi putrinya dan rasa malunya. Dia di bawah penjagaan, diantar ke keluarganya. Keputusan apakah dia hidup atau mati akan diserahkan kepada ayahnya. Kejutan diberitahu oleh ayahnya bahwa Alizar Bey melenyapkan saudaranya secara mental dan emosional mempengaruhi Aigul. Dia mencoba bunuh diri karena rasa malunya dan mengalami gangguan mental total. Sementara itu, nasib Alizar Bey ada di tangan Osman. Di bawah kesaksian suku tersebut, saudaranya Gundus dan pasukannya, Osman bersiap untuk mengeksekusi Alizar. Alizar Bey mencoba membujuk Osman untuk tidak melenyapkannya, mengatakan kepadanya bahwa setelah mengeksekusi dia harus bersaing dengan Gai Hatu. Osman tidak takut pada Gai Hatu dan pasukannya. Dia mengangkat pedangnya hanya untuk mendengar genderang desa yang memperingatkan akan penunggang yang mendekat. Dia menurunkan pedangnya untuk melihat sekelompok Mongol mendekat. Para penunggangnya adalah kelompok maju dari Mongol Gai Hatu yang dipimpin oleh Subutai dari Noyan. Subutai menuntut Osman melepaskan Alizar Bey. Dia juga menuntut suku Kayi menyerahkan Osman untuk dieksekusi oleh Gai Hatu. Osman memberitahu Subutai bahwa jika Gai Hatu menginginkan hidupnya, maka dia harus datang dan mendapatkannya. Jawaban Osman untuk Gai Hatu dan pesan yang tidak salah adalah mengeksekusi Alizar Bey di depannya. Subutai tidak punya pilihan lain selain menunggangi kudanya dan keluar dari desa Kayi. Baiklah sahabat, terima kasih ya telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu saksikan video-video menarik lainnya dari saluran kesayangan kita, SNDCC. SNDCC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.